Kita sudah mencoba Mini Cooper 3 doors dan 5 doors. Dan ini adalah varian ultimate dari Mini Cooper, yaitu Mini Cooper John Cooper Works. Support Autonet Max dengan membeli merchandise official kami di Instagram @autonetgear. T-shirt Kami Suka Turbo hanya tersedia 100 unit saja. Dengan pre-order mulai 15 Desember 2015, segera follow Instagram @autonetgear sebelum kehabisan. John Cooper Works adalah tuning house resmi dari Mini Cooper yang ditemukan oleh Michael Cooper, yaitu anaknya dari John Cooper pada tahun 2000. Di mana tahun 2000 itu adalah tahun di mana John Cooper wafat. Dan pada tahun 2007 akhirnya John Cooper Works dibeli oleh BMW dan John Cooper Works menjadi tuning house resmi dari Mini Cooper. Dan ini adalah salah satu mobil mini tercepat yang pernah ada. Dari eksterior perbedaannya tidak begitu signifikan, tapi terlihat bahwa mobil ini lebih kencang. Pertama, kita mendapatkan grill dengan garis berwarna merah dan logo John Cooper Works. Lalu bumper berbeda karena sekarang dibikin air intake-nya tidak ada chrome seperti S, dan karena dia adalah varian kencang, dia tidak memiliki fog lamp seperti yang varian Mini Cooper S. Dan dari samping kita mendapatkan sebuah velg 18 inci yang lebih besar, didesain khusus untuk John Cooper Works, dan kita mendapatkan rem dengan kaliper Brembo yang sangat besar. Di samping lagi kita menemukan lagi logo John Cooper Works. Dan ke bagian belakang kita akan menemukan sebuah spoiler yang didesain lebih sporty, dan juga ini nggak cuma sekedar desain ya, tapi dia bisa memberikan aerodinamika yang lebih bagus dibandingkan dengan model biasa. Dan kita lihat mendapatkan logo juga John Cooper Works, dan di bagian belakangnya juga kita mendapatkan bumper yang model berbeda. Pokoknya mobil ini terlihat lebih sporty ya, sesuai namanya JCW. Jomblo pakai ini dapat cewek. Makanya hari ini jangan Hilsat yang review, nanti dia jadi nggak jomblo lagi. Sekarang kita lihat mesinnya ya. Jadi ini adalah mesin 2000 cc twin power turbo, di mana dia bisa memproduksi 231 horsepower di RPM 5.600 hingga 6.000 RPM, dan juga dia punya torsi yang sangat besar 320 Nm di putaran mesin 1250 hingga 4.800 RPM. Makanya dibilang tadi ini adalah Mini Cooper dengan tenaga terbesar untuk saat ini. Oh iya, terakhir, sebelum kita masuk untuk mencoba mobil ini memiliki warna Rebel Green yang hanya ada di varian John Cooper Works. Biasanya kalau varian JCW pasti atapnya berwarna merah dan spionnya juga berwarna merah. Kita juga mendapatkan panoramic sunroof seperti halnya Mini Cooper S. Sekarang yuk kita masuk, kita langsung jalan aja. Sekarang kita udah masuk ke dalam mobil ini, dan perbedaannya dibandingkan dengan versi S2 yang biasa, kita mendapatkan material seperti ini. Karbon, setir khusus John Cooper Works, ada tulisan JCW, terus ring MID-nya juga dia punya, di atasnya tuh ada kayak speedometer gitu ya, tapi memang ini bisa berfungsi sebagai speedometer. Dan kursi bucketnya ini terasa mewah banget dan feel something special gitu ketika duduk di kursi mobil ini ya. Ada leg supportnya juga. Sekarang kita nyalain ya. Ketika dinyalain, dia langsung nyala tuh atasnya. Dia langsung keluar dari atas. HUD-nya, head up display. Nah, sekarang kita ada di mode apa nih? Mode mid ya. Di mode mid, kalau kita gas, ini suara seperti ini. Ada backfire sedikit ya, berbek-berbek gitu. Kalau kita pindah ke green, kalau kita pindah ke sport, maka suaranya akan lebih garang. Backfire-nya lebih terasa, berbek gitu ya. Lebih terasa sampai masuk ke dalam suaranya. Tapi kalau kita pindah ke green, backfire-nya nyaris nggak kerasa kalau kita pindah ke green. Ada suaranya, berbek agak hilang. Dan kalau misalnya kita pindah ke sport, ya tulisannya Maximum Go Kart Feel sama ya seperti yang model biasa. Tapi
kita bisa setting lagi nih. Jadi dia punya settings untuk mengubah sport mode untuk drivetrain-nya dan juga untuk sasisnya. Sasisnya nanti dia akan mengubah active dampernya. Jadi bisa drivetrain-nya aja atau sasisnya aja, atau dua-duanya kita set ke mode sport. Jadi feeling mengemudinya sama response mesinnya bisa dilakukan secara terpisah di setting. Sekarang kita coba jalan ya. Oke. Kurang enak nih. Kurang tegak. Sip. Kalau kita set di posisi sport, suspensi dan mesinnya akan berubah menjadi sangat-sangat sporty dan benar-benar track ready. Tapi karena di setting sangat-sangat sporty, suspensinya sangat-sangat keras sampai ini kan kelihatan jalan lurus ya di depan ya. Tapi rasanya tuh masih goyang-goyang. Jadi kontur permukaan jalan itu terasa sampai ke badan karena saking go-kart feel-nya. Dan resultnya handling pun juga ikut terpengaruh menjadi sangat-sangat nikmat. Body roll-nya sangat minim dan juga steering response-nya tuh cepet banget, enak. Dan kayaknya tuh kalau kita belok gitu ya, kita mau belok kemana, putaran setirnya berapa, itu kayaknya pas banget sama yang kita inginkan gitu. Jadi akurasi setirnya tuh, feelingnya tuh enak banget. Meskipun untuk sebuah mobil kecil, ini perlu diakui bahwa setirnya sangat berat, tapi sangat enak, mantap banget buat dipakai. Tuh. Itu tadi ya, kita lewat speed bump. Kalau dari mode sport akan seperti ini rasanya. Sekarang kita pindah ke mode mid ya. Maka ketika lewat speed bump, tuh rasanya jauh lebih empuk. Bahkan kalau kita di mode mid atau mode green, itu bisa terasa sedikit lebih empuk dari Mini Cooper S. Grip yang dihasilkan mobil ini sangat melimpah, enak banget, dan understeer-nya nyaris tidak terasa. Emang ini mobil enak banget kalau udah dipakai di mode sport, kita buat ajak lari ya. Emang ini mobil yang udah track ready, jadi ini bisa digunakan di sirkuit tanpa kita harus melakukan modifikasi. Dan Mini Cooper itu kan terkenal dengan sasisnya yang rigid, suspensinya yang jempolan, dan ini adalah versi yang lebih dicune lagi untuk yang sportinya. Jadi soal kecepatan, soal handling itu tidak perlu diragukan lagi. Enak banget, parah. Dan bagaimana soal performanya? 231 horsepower, torsi 320 Nm, tentunya bisa menjanjikan performa yang sangat luar biasa. Kita pindah ke mode manual melalui pedal shift atau melalui tuas transmisi. Di mode sport, kalau kita pindah ke manual, maka responsnya jadi lebih galak. Ini baru di toel dikit ya, belum di toel full ya. Dan kalau kita toel full, enak banget. Belum udah 100 aja tadi kecepatannya. Nah, udah mulai agak rame, kita calm down sedikit. Cari lagi tempat sepi. Emang sebetulnya kalau kita ngetes mobil ini harusnya sih di sirkuit ya, karena emang ini mobil yang benar-benar didesain untuk track ready. Dan kita juga ada mode green, tapi sebetulnya nggak penting-penting amat kalau naik mobil ini modenya green. Tapi hal yang menarik, gue jarang pakai mode green ini, gue pakai mode mid. Gue udah coba mobil ini jauh, ke Bogor juga, udah jalan-jalan. Mobil ini irit banget, irit. Kurang lebih konsumsi BBM-nya sama yang Yaris yang lama itu mirip-mirip konsumsi BBM-nya. Bahkan di Eropa, mobil ini bisa punya konsumsi BBM hingga 17 km per liter. Itu berdasarkan standar Uni Eropa. Jadi siapa bilang mobil performance tinggi itu boros? Buktinya Mini Cooper 2000cc turbo, twin power turbo, dia bisa membuktikan bahwa mobil ini memiliki konsumsi BBM yang sangat baik. Jadi kalau misalnya lo mau pakai mobil ini buat ke sirkuit bisa, terus mau buat harian juga bisa, irit lah ya kan. Ini adalah mobil yang bisa menyatu di dua alam, harian dan sirkuit. Ya. Jadi dengan 231 horsepower dan 320 Nm torsinya,
Mobil ini bisa meraih 0 ke 100 hanya dalam 6 detik atau 6,1 detik. Dan itu sangat-sangat cepat. Apalagi mobil ini adalah mobil front wheel drive. Dan gue sangat terbantu sekali dengan adanya head-up display di atas. Karena ketika kita ngebut atau fokus kepada track gitu ya, kita lagi di sirkuit, head-up display ini sangat membantu karena kita nggak perlu lihat-lihat lagi speedometer yang ada di bawah. Kita tinggal lihat ke depan, udah ada informasi kecepatan, udah ada RPM-nya, terus ada informasi kita ada di gigi berapa saat ini. Dan juga head-up display ini cukup menarik karena dia selain berwarna, ketika dia masuk ke dalam terowongan atau di dalam keadaan gelap atau malam, dia akan berubah menjadi warna oranye secara otomatis. Bukan karena ini ya, bukan karena lampunya kita nyalain terus jadi oranye. Ini kita siang-siang, lampunya dinyalain, dia tetap warnanya putih dan ada red line warna merah. Jadi emang didesain seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau ganti musik gitu ya, kita pencet di sini, nanti dia ada artis-artisnya ada di MID-nya. Habis itu kalau kita oke, kita tinggal pencet. Gitu. Dan bicara soal audio, ini adalah salah satu part yang gue suka. Kenapa? Dia menggunakan speaker dari Harman Kardon khusus untuk JCW. Dan gue ngerasa ini adalah audio mobil terbaik yang pernah gue rasain. Karena detail-detail yang biasa gue pakai earphone kalau misalnya lagi dengerin musik, itu keluar di mobil ini gitu. Jadi enak banget suaranya. Gak cuma sekedar ngebas, tapi detail-detailnya, clarity-nya itu dapat banget di mobil ini. Rasanya pengen gue bawa pulang ini audionya. Soal iDrive, dia juga mendapatkan iDrive yang sangat lengkap. Ada sports instruments-nya dan ada vehicle and surroundings buat ngecek oke nggak sih ini mobilnya, kondisinya, kita bisa lihat semuanya dengan lengkap. Terus juga posisi mengemudi mobil ini tuh enak banget ya. Kita bisa, meskipun dia belum elektrik, tapi semuanya bisa diatur dengan pas. Pokoknya kursinya tuh enak banget sama kita. Dan kita dikasih armrest. Mobil balap ngapain pakai armrest? Tapi dalam artian ini lucu. Mini tetap mikirin gimana mobil ini bisa nyaman dipakai sehari-hari, nggak cuma buat track ready doang. So, gue rasa ini mobil yang sangat pas lah. Maksudnya ngeluarin uang 800-900 juta untuk mobil ini, itu worth it gitu loh rasanya. Ini kan 835 juta harganya off the road. Sama pajak mungkin bisa sekitar 900 ya. Atau mungkin bisa 1M. So, jadi itulah Mini Cooper John Cooper Works. Kita tahu bahwa Mini Cooper adalah mobil yang kencang, mobil yang enak dikendarai, tapi ini adalah versi ultimate yang jauh lebih enak lagi dibandingkan dengan yang kita kenal. So, ada satu hal yang ingin gue katakan bahwa meskipun mobil ini lebih kencang, tidak sekedar lebih kencang, tidak sekedar lebih fun to drive, tidak sekedar track ready, tapi ada feeling something special gitu ketika kita mengendarai mobil ini. Dari feelingnya, pokoknya semuanya terasa pengen lagi naik mobil ini. So, itu aja dari Autonet Max. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe buat kamu yang belum subscribe. Dan juga kunjungi juga website autonetmax.com berbahasa Indonesia dan autonetmax.net yang berbahasa Inggris untuk berita update seputar otomotif yang lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tapi feeling ada lanjut aja Brembo enggak dari awal lagi.